Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurmilah Ramadan dengan nomor NPM 241105010709. Ingin membuat presentasi untuk UTS pada mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Dr. Mukhrid Sidki. Baik Bapak, jadi saya ingin menjelaskan tentang apa itu pendidikan dengan tafsir Tarbawi surah Al-Ankabut ayat 19 dan ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau kaifa yubdi'ullahu al-khalqa tsumma yu'iduhu inna dzalika 'alallahi yasir. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa tsumma Allah yunshi'un nash'atal akhirah innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Jadi yang dijelaskan pada ayat 19 dan 20 itu menjelaskan bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah itu untuk memperhatikan tentang apa-apa yang telah Allah ciptakan. Ayat itu berkenaan dengan pada kisah zaman Nabi Ibrahim. Itu banyak orang-orang pada masa itu kayak tidak mau beriman dikarenakan mereka itu malah menyembah berhala-berhala yang mana itu tuh tidak menauhidkan Allah. Nah, di situ kita harus memperhatikan yang mana memperhatikan segala bentuk, baik itu yang terlihat seperti gunung, langit dan lain sebagainya. Dan juga Allah juga menegaskan pada surah Al-Mu'minun ayat 78, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwal ladzi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dan telah Allah ciptakan kepada manusia itu as-sam'a, pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. Tapi banyak dari mereka tidak bersyukur. Ya. Jalan dengan hal itu, pendidikan dalam Islam itu adalah pendidikan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Yang mana pada pendidikan tersebut itu banyak kita temukan hal-hal yang bersangkut paut dengan pengajaran yang dilakukan melalui menurut Al-Quran dan Sunnah. Dan juga dijelaskan dalam suatu hadis mengenai belajar itu ialah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Jadi itu adalah hadis motivasi kepada kita untuk semangat dalam belajar. Nah, dalam kalam ulama juga disebutkan ketika kita hendak belajar itu kita harus memperhatikan 6 perkara. Alala tanalul ilma illa bisittatin, zakain wa hirsin wasdibarin wa bulghatin wa irsyad ustadin wa tuli zamanin. Yang pertama zakain, cerdas. Jadi yang pertama itu kita harus cerdas. Kenapa harus cerdas? Kalau misalkan kita tidak cerdas, kita tidak bakalan bisa mengerti tentang cabang ilmu apa yang bakalan kita pahami. Karena sejadinya kita belajar itu memahami terhadap apa yang dijelaskan oleh guru kita. Yang kedua, wahirsin, harus ada hasrat. Kalau misalkan kita nggak punya hasrat, kita nggak mungkin bisa yang namanya itu ada keinginan atau semangat dalam belajarnya. Wasdibarin, dalam belajar juga itu harus ada rasa sabar. Kalau misalkan kita nggak punya rasa sabar, itu bisa dijadikan bahwa kita itu belum sempurna belajarnya atau masih setengah-setengah. Karena kalau kesabaran itu belum ada, kita gampang cenderung untuk meluapkan emosi kita ketika belajar itu. Ketika kita menemukan suatu hal yang sulit, kita bersifat bodoh amat gitu. Wabul ghatin. Nah, dalam belajar itu juga kita harus yang namanya itu mempunyai uang. Nah, uang di sini atau biaya di sini ialah untuk sehari-hari kita, baik untuk kita beli kitab untuk belajar ataupun kita beli alat-alat tulis yang lain sebagainya. Karena pentingnya uang itu untuk proses pembelajaran kita.
Yang kelima itu wa irsyadi ustadzin, harus ada guru yang jelas. Karena kalau misalkan kita nggak punya guru yang jelas, sama aja kita dengan belajar dengan setan. Jadi apa? Sesuatu pembelajaran itu nggak bisa dianggap suatu pembelajaran karena kitanya nggak punya guru yang jelas. Jadi minimal guru yang menjadi guru kita itu harus yang mempunyai apa, kalau zaman sekarang itu harus yang mempunyai sanad keilmuan yang begitu menonjol itu. Misalkan dia mempunyai sertifikat keilmuan, pernah mengaji, dan juga ada lisensinya itu sendiri ya. Yang keenam itu waktu li zamanin, itu waktunya panjang. Tidak akan bisa kita belajar dalam kurun waktu sekejap. Misalkan kita belajar hari ini tapi minggu depan kita udah pinter, nggak mungkin bisa. Karena kalau misalkan kita mau belajar pasti harus kuat untuk yang sebelumnya itu kita harus sabar dan juga sekarang harus panjang waktunya. Jadi kalau misalkan kita nggak mau untuk waktu yang panjang gitu, maka kita tidak akan sempurna ilmu itu. Karena terkadang kita baru belajar setengah lagi belum dapat. Misalkan kita baru menghafal hadis, kita udah berhenti sebelum hadis itu selesai kita hafalkan. Jadi harus benar-benar harus sabar di situ. Sabar dalam artian waktunya panjang. Jadi nggak boleh kita mempercepat waktu dalam kita belajar. Karena sejatinya dalam belajar itu ada keberkahan di dalamnya. Ya. Baik, Ustadz, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ketidakfasihan dalam ujian kali ini. Allahu a'lam bil muradih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.